Nah, ketika ide lu ataupun konten lu yang mempunyai isu yang sensitif seperti ini di Indonesia dikomentari oleh orang lain, lu malah naik darah dan ngomong kata-kata kasar ke orang lain, itu sangat tidak dewasa. Lu mungkin pintar, lu lulusan luar negeri, emosional dan spiritual question lu belum cukup dewasa. Nah, balik lagi dengan berbagai macam alasan yang membuat para public figure ini dan para selebriti ini untuk memutuskan tidak mempunyai anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik seperti yang gue bilang tadi yang masih single dan berencana untuk tidak mempunyai anak nanti ketika menikah. Beberapa alasan mereka itu masuk akal. Berbeda dengan selebgram ini yang suami istri ini, alasan mereka itu cenderung terkesan egois kalau menurut gue pribadi. Dan cara mereka menyampaikan itu adalah seolah-olah itu sebuah propaganda atau kampanye, campaign untuk membiasakan atau memberikan informasi kalau tidak mempunyai anak itu adalah sebuah privilege. Yang mana kalau mungkin mereka, seperti yang gue bilang tadi di awal, mereka memutuskan untuk menyebarkan campaign itu di luar negeri di mana tempat mereka tinggal, itu bisa dimaklumi. Tapi campaign itu disebarluaskan di Indonesia yang mana kita tahu bagaimana root culture atau akar budaya kita itu punya anak itu adalah sebuah keharusan. Kita bisa melihat bagaimana pressure yang dihadapi oleh pasangan suami istri ketika sudah menikah itu selalu ditanyakan adalah masalah anak. Itu bukan sebuah hal yang tepat atau hal yang baik, kurang tepat sekarang kalau diaplikasikan setiap karena ketika seorang pasutri, pasangan suami istri setelah menikah itu ditanyakan kapan mempunyai anak, itu memberikan pressure terhadap pasangan ini. Tapi ya memang karena seperti itulah budaya yang turun-temurun diwariskan, budaya yang sudah menjadi sebuah akar di sebuah negara, which is Indonesia. Mempunyai anak itu adalah sebuah keharusan. Karena apa? Dasarnya sudah jelas. Tujuan menikah dari zaman dahulu, kita tahu kalau tujuan menikah itu adalah membangun sebuah keluarga, yang mana dalam sebuah keluarga itu tujuannya nanti juga lebih jauhnya adalah memperpanjang garis keturunan. Nah, ketika selebgram ini memutuskan child free untuk keegoisan mereka, yang mana mereka ingin menikmati waktu berdua, mempunyai waktu yang lebih dan bisa dinikmatin berdua sampai tua. Well, itu sah-sah saja, seperti yang gue bilang di awal tadi, sah-sah saja. Cuman kalau tujuannya seperti itu, tujuannya seperti yang disebutkan oleh influencer ini, lebih baik telan sendiri, diamin ya udah simpan aja sendiri, karena tujuannya aja sudah tidak layak untuk disebarluaskan. Ya mungkin di negara barat banyak sekali orang yang memutuskan untuk child free, tapi tujuan mereka jauh lebih masuk akal untuk tidak mempunyai anak dibandingkan dengan tujuan atau prinsip yang dipegang oleh dua influencer ini. Beberapa video gue juga lihat di YouTube, beberapa orang yang diwawancarai di luar negeri itu tujuan mereka tuh tidak mempunyai anak lah. Pertama, finansial mereka memikirkan finansial. Ketika mempunyai anak, mereka takut untuk tidak bisa membiayai atau memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak ini. Terus yang kedua adalah karena memang saat itu atau kondisi psikologi atau kondisi jasmani mereka tidak bisa
untuk tidak mensupport untuk mempunyai anak. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Itu adalah beberapa alasan yang paling menurut gue paling masuk akal dan paling tepat yang dilakukan oleh orang-orang untuk memilih untuk tidak mempunyai anak. Berbeda dengan influencer ini adalah kita nggak tahu ya behind the scene apa sebenarnya alasan tepat atau alasan utama dari influencer ini yang akhirnya memutuskan untuk tidak mempunyai anak. At least sebaiknya untuk meredam kondisi ini, karena apa, bolanya semakin kesini semakin panas, lebih baik dia jujur deh alasannya kenapa tidak mempunyai anak. Mungkin saja ya secara psikologi, secara secara psikologinya belum siap mempunyai anak. Itu bakalan lebih mudah diterima ketika dibandingkan jika dengan alasan yang mereka keluarkan itu adalah karena mereka ingin menikmati waktu berdua saja. Sampai kapan? Sampai tua. Terus nanti kalau seandainya tua salah satu meninggal bagaimana? Ya, gue pernah mendengar jawaban dari salah satu pasangan ini. Dia menjawab, ya karena kita hidup di luar, kita ngelihat beberapa orang yang sampai tua itu mereka pun sendiri. Itu kan cuma bayangan sekarang. Kalian belum bisa mencapai ke sana dan kalian juga tidak sama, mental kalian terdidik juga tidak sama dengan apa yang mereka lalui. Jadi ya, jangan berandai-andai, jangan mengira-ngira kalaupun seandainya nanti kalian tua, kalian bisa seperti mereka. No, makanya menurut gue ya jangan deh, balik lagi ke akar permasalahannya. Alasan yang kurang tepat itu yang mereka katakan adalah sumber dari bola panas ini. Nah, selain itu juga ya di beberapa orang di Indonesia, termasuk beberapa selebriti juga memutuskan untuk tidak punya anak. Alasan mereka seperti yang gue bilang di awal tadi cukup masuk akal. Mungkin kayak salah satu komedian wanita pernah mengatakan kalau dia punya anak ya alasannya bisa diterima. Dia mengatakan, ya kalian bisa ngeliat videonya, nanti gue bakalan taruh link videonya dia di bawah. Alasannya menurut gue masuk akal. Pertama karena apa? Mungkin secara psikologi dia sudah melewati berbagai macam hal. Dan alasan itu juga yang menjadi dasar apa yang dia lewati menjelang sampai dia dewasa, sampai dia sekarang bisa memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Pengalamannya lah yang menjadi menjadi dasar untuk dia tidak mempunyai anak. Karena mungkin dia takut, dia khawatir anaknya jika nanti punya anak setelah dewasa bakal melewati apa yang dia lewati, pengalaman atau unfortunate event yang dia lewati semasa hidupnya. Dia takut. Itu secara psikologis bisa saja diterima, karena memang ya ini gue takut gue punya anak. Gue takut saja tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak gue. Itu mungkin bisa diterima. Ya terlepas gue gak mau bicara masalah agama di sini ya. Memang Islam itu ya, kalian bisa cari di informasi di YouTube juga bagaimana pandangan Islam terhadap menikah tidak punya anak. Itu juga ada, karena secara garis besar hukum-hukum yang butuh kita cari jawabannya itu ada jawabannya di Al-Quran dan hadis juga. Tapi gue nggak mau ngomong masalah di situ karena gue nggak expert di sana. Yang gue sebarkan ke kalian itu adalah segala sesuatu yang muncul dari pemikiran pribadi gue, unscripted opinion seperti yang gue bilang tadi. Dia timbul secara langsung aja, gue tidak bikin skrip, gue nggak bikin apapun itu. Tapi ketika gue menyampaikan ini ke kalian adalah buah pemikiran gue saat ini juga. Oke, ide memang sudah ada ya, cuman ya penyampaiannya gue melakukan riset secara ringan saja dan akhirnya menyimpulkan hal yang menurut gue pantas untuk gue sebarkan juga ke kalian, untuk bisa memberikan sedikit banyaknya insight baru atau pendapat baru, pengetahuan baru buat kalian. Dan juga sekaligus mengingatkan gue pribadi. Balik lagi ke masalah selebriti yang memutuskan untuk child free. Ada juga yang selebriti yang belum menikah memutuskan untuk child free, ya alasannya ya berbagai macam juga. Tapi
uh, mereka memutuskan child free atau tidak mempunyai anak, di sisi lain mereka memberikan perhatian terhadap anak-anak lain yang terlantar. Jadi bukan berarti ya mungkin mereka tidak memutuskan untuk mempunyai anak dari biologis dari mereka gitu, anak biologis mereka, tapi mereka memberikan perhatian untuk anak-anak lain. Itu jauh lebih bagus kalau menurut gue, karena apa? Kita tahu ketika banyak orang untuk berdoa untuk dapat dianugerahi keturunan, ada beberapa pihak memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Dan itu juga di-share di sosial media dengan berbagai macam ideologi dan prinsip atau berbagai macam dasar dari pengambilan keputusan tersebut. Boleh sah-sah saja, boleh saja. Cuman ingat lagi, ini adalah hal yang sensitif, apalagi di Indonesia. Mungkin di luar dari itu, di tempat mereka tinggal itu adalah hal yang biasa. Tapi karena campaign mereka itu disebarkan di Indonesia, ini bakalan menjadi sebuah isu yang sangat sensitif. Jadi kalau menurut gua sih ya balik lagi kita ngomongin masalah selebritis tadi yang memberikan, mereka tidak memutuskan tetap gue gak punya anak bukan berarti gue tidak memberikan perhatian ke anak-anak lain. Itu hal yang sangat baik dilakukan. Ya terlepas apapun itu, gue mengapresiasi, gue sangat menghargai keputusan beberapa orang untuk tidak mempunyai anak, dengan catatan ada jika ingin menyebarkan informasi ini atau mengkampanyekan informasi ini ke orang lain, menurut gue adalah kalau untuk masalah punya anak atau enggak, lebih baik disimpan sendiri. Kecuali jika kita ditanya dan menurut kita informasi ini sangat baik, sangat berguna buat orang lain, it's okay. Misalnya beberapa selebritis itu kan memang ditanya, dia tidak pengen punya anak. Tapi kalau influencer ini memang sengaja mengkampanyekan, dengan sengaja menginformasikan, hey, gua nggak pengen punya anak, atau di sosial medianya hidup tanpa anak ini seperti itu sudah termasuk kampanye. Itu yang salah. Orang nggak nanya, orang nggak peduli hidup lu mau punya anak atau enggak. Nah, ketika ide lu ataupun konten lu yang mempunyai isu yang sensitif seperti ini di Indonesia dikomentari oleh orang lain, lu malah naik darah dan ngomong kata-kata kasar ke orang lain, itu sangat tidak dewasa. Lu mungkin pintar, lu lulusan luar negeri, emosional dan spiritual question lu belum cukup dewasa. So belajar lagi. Terlepas sang suami bilang, oh kalau yang kaget ngelihat istri gue kayak gini berarti dia belum kenal istri gue. Bro, istri lu perlu dibenerin cara dia beretika, cara dia beretitude, cara dia merespon sebuah reaksi atas konten yang dia lempar ke publik. At least dia harus belajar. Lu tinggal di negara yang pendidikannya maju, at least cara berpikir, cara bereaksi terhadap sesuatu yang negatif juga harus maju. Jangan malah turun dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan di luar negeri. So itu tadi ya masalah gue tadi ngebahas child free. Karena gue sedikit kesal ya, karena kesal gue ini berdasarkan karena gue ngeliat video dia, bagaimana dia ngerespon komentar-komentar negatif ketika dia ngelakuin live. Kalau seandainya gue nggak pernah ngeliat itu, gue tetap respect sama orang. Gue masih nganggap nih si selebgram influencer ini orang yang mempunyai etika, attitude dan IQ yang tinggi. Tapi ternyata ketika gue ngelihat kayak gitu, dia ngelihatin bukan kayak, kalau dibilang star syndrome sih enggak, karena dia belum star banget. Cuman ya gue secara garis besarnya gue kecewa dengan penilaian gue sendiri. Dia itulah alasannya. Terlepas nanti seperti apa reaksi dari kalian, gue cuman berusaha untuk ngasih tahu atau
menyampaikan bagaimana pandangan gue terhadap isu ini. Dan satu hal lagi mesti diingat juga, chat free atau enggak itu adalah hak pribadi, itu adalah keputusan pribadi, private kalian. Kalaupun seandainya mau memutuskan untuk nggak punya anak, simpan aja sendiri, nggak usah dikampanyekan ke orang lain, karena ini hal sensitif. Banyak sekali orang yang menginginkan punya anak, dan jangan seolah-olah memperlihatkan kebahagiaan ke orang lain dengan ngasih embel-embel hidup gue bahagia karena gue tidak punya anak. No, itu bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan, apalagi untuk seseorang yang ngaku pintar dan lulusan luar negeri. Dan satu hal lagi, ingat, banyak sekali alasan yang bisa digunakan kalau kalian pengen ngasih tahu ke orang lain. Gue nggak ditanya ya, juga ditanya kenapa nggak mau punya anak. Banyak sekali alasan yang bisa kalian gunakan. Pertama, gue belum siap secara finansial untuk anak gue. Terlepas banyak anak banyak rezeki, itu budaya lagi. Tapi kita nggak perlu mikirin ke sana. Kita bersikap rasional aja. Gue belum siap punya anak karena finansial gue belum stabil atau belum bisa untuk men-afford segala kebutuhan nanti yang dibutuhkan oleh anak-anak gue. Bisa menggunakan alasan tersebut. Yang kedua, secara psikologi gue belum siap mempunyai anak. Trauma gue belum bisa meng-overcome trauma yang gue alami. Gue takut malah gue bisa nge-treat anak-anak gue seperti gue di-treat dulu. Mungkin itu bisa dilakukan, bisa dijadikan sebagai alasan juga. Yang ketiga, secara jasmani tubuh gue belum bisa untuk mengizinkan gue membawa anak. Itu bisa digunakan sebagai alasan juga. Dan jangan pernah menggunakan alasan ketika kalian ditanya kenapa tidak mempunyai anak, ya karena gue bahagia hidup tanpa anak. Gue bisa menikmati waktu gue sebagai pasangan suami istri dengan suami gue. Terlepas itu benar atau enggak, hal tersebut adalah hal yang alasan itu adalah hal yang sangat sensitif untuk dikasih tahu ke orang lain. Ya, gunakanlah. Ya, kalian pintar, otak kalian juga cerdas, kalian bisa lah mempergunakan alasan yang masuk akal yang bisa diterima. Terlepas itu fake atau real, jangan berusaha untuk menciptakan sebuah scene yang pada akhirnya menjadi bumerang ke diri kalian sendiri, dan yang kebakaran, yang kepanasan juga kalian sendiri. So itulah dia untuk video kali ini. So buat kalian yang udah subscribe, udah sering masuk ke channel Randy Jimmy ini, gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kelapangan hidup dan hati, dan juga kesehatan. Nah, buat kalian yang baru masuk, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu ketika channel Randy Jimmy update video baru. So, selalu bahagia dan selalu berpikiran positif. Bye-bye.